Gua kalau ngerekam, dari itu aku malam bangun begadang untuk menjaga bumi saat kalian tidur gitu. Aku ini bajingan tanpa tanda jasa sebetulnya. Aku bajingan tanpa tanda jasa. Aku tidur bangun pagi, tapi hanya untuk ngecek matahari nyala enggak gitu. Burung nyanyi enggak. Kalau dikira aku udah oke, aku tidur lagi gitu. Jadi suka aku silahkan, karena aku suka ngecek tuh kan, selamat menikmati malam minggu maaf seadanya gitu. Itu seolah-olah aku yang ngurus gitu. Terus aku asli gak kerja. Kadang pagi-pagi aku ke depan rumah pagi-pagi sekali hanya menunggu tukang koran yang lempar korannya. Aku ambil, aku lempar lagi ke dia gitu. Atau yang gitu-gitu aja deh, yang simpel-simpel aja. Terus kalau ada pengamen, aku ambil, ada pengamen, aku ambil gitar, nyanyi bareng dia, aku iringi gitu. Terus kasih 2.000, dia 1.000, aku 1.000 kan dia. Nah, terus aku jalan-jalan. Padahal orang yang bertanya, ini kok lulusan kuliah, katanya ITB tapi masa pengangguran gitu. Justru aku hebat dong. Paling bahagia di antara yang lainnya. Mereka kan kerja, aku enggak. Artinya aku tuh aneh sama orang-orang. Udah tahu kerja itu capek tetap masih bisa disakiti. Ya kan? Aku kan gitu lah gitu. Terus di rumah. Jadi bagiku kebahagiaan bukan dicari tapi diciptakan. Barang siapa orang yang pergi ke Pangandaran ke laut itu karena dia tidak merasa bahagia di rumahnya. Aku mah bahagia ngapain di sana gitu. Dia laut aja di sini. tsunami. Tsunami ya. Tapi kan ramai. Setelah itu aku sejak SMA ini aku beli TTS, aku jawab tanpa melihat pertanyaannya. Karena bagiku itu TTS aku nggak usah nanya-nanya lagi kau kan gitu. Sudah ini TTS sudah aku beli, jangan bertanya-tanya lagi, biar aku isi senaknya gitu. Sebab waktu ujian gantian mau foto-foto. Kalau saya tidak tahu jawabannya hanya Allah yang maha tahu. Jadi kalau misalnya gurunya lain berarti dia murka karena dia setuju Allah maha tahu ya. Aku ingin ketika aku ingin senang-senang tiba-tiba menemukan di Al-Quran. Sesungguhnya hidup ini adalah sedang bro. Aku sampai bilang yes gitu. Sebab tetangga aku juga serius, dia gak sukses gitu. Kedua, aku merasa ya kalau kamu serius nanti di kuburan ditanya malaikat salah jawab langsung dihajar. Kalau aku mah enggak. Kata malaikatnya pas salah jawab, ini serius tuh bercanda ya gitu jadi enggak langsung hajar. Enggak langsung. Aku ternyata dari semua hal itu yang harus diperbaiki adalah dirimu dulu, jangan apa yang ada di luar dirimu. Settingmu. Karena aku tadi bilang, mungkin kita tidak bisa mengubah kehidupan, tapi kita bisa mengubah di dalam cara memandangnya. Gitu. Lingkungan adalah cermin bagaimana dirimu. Kalau kau lihat busuknya karena kamu busuk. Kalau kau lihat tidak karena kamu jatuh cinta. Ya, berarti harus perbaiki dirimu. Nulis juga gitu. Tik menulis satu ada komputer. Kedua ada Microsoft Word. Ketiga ada kursi. Kecuali kalau kamu udah seperti ini. Terus apa yang harus ditulis? Bebas semua aku. Tapi kan tidak mengikuti kriteria bagaimana cara mengarang. Maaf aku nggak pakai itu. Karena kalau aku menggunakan teori maka aku jadi lawanan teori itu. Jadi bebas lah. Mungkin puisi hari Al-Quran bagus, tetapi itu ada di masa lalu, hari ini adalah milikku. Karena kalau hari Al-Quran hidup lagi pasti bikin puisi yang baru, betul. Tapi guru selalu mencontohkan puisi yang lama, betul. Guru adalah masa lalu, murid-murid adalah masa depan. Jangan mengajar jadi lama untuk membawa murid-murid ke masa lalu. Jadi kalau kehidupan, kalau kamu bilang ini jangan-jangan kamu bilang itu menggapai-gapai tangannya, tapi kita nggak bisa lihat. Dia bilang jangan ikuti teoriku, karena kalau aku hidup lagi akan mengubah teoriku. Karena perkembangannya kehidupan pasti harus berubah.
Tetapi kita menggunakan teori-teori lama. Selama tinggal teori lama larinya adalah di itu. Nggak di ACC kalau masalah. Bagaimana cara membuat blog? Gimana aja gitu. Blog-blog buat password yang kalian tahu. Gitu. Yang pertama tuh yang asal bahwa kita sebagai makhluk sosial. Yang namanya media sosial berarti kamu di situ sebagai makhluk sosial. Oke, jangan menghina orang. Jangan. Jadi itu aja. Cara-cara menulis itu gimana saya aja. Jadi aku sampai tidak tahu. Aku bikin novel semua. Aku nulisin aja kok. Nah. Terus tiba-tiba ada orang yang nggak suka. Jangan kan kamu aku juga nggak suka dengan kalian aku gitu. Menang aja udah. Jadi aku dari awal sudah nggak suka dengan kalian. Untuk apa? Untuk aku perbaiki besoknya. Kalau aku bangga hari ini, nanti aku mau perbaiki. Aku terkena oleh pujian itu. Aku tidak ingin berusaha lebih baik dari orang lain. Aku berusaha lebih baik dari diriku yang kemarin. Capek deh kalau kebandingin dengan orang lain. Sampai aku bilang ke pacarku waktu SMA, aku memang tidak tampan, mereka itu tampan, tapi aku luar biasa. Kau tahu kenapa? Dia tanya kenapa? Mereka tampan, tapi biasa aja. Aku tidak tampan tapi luar biasa karena aku punya kamu. Asik. Gombal. Mereka tampan tapi nggak punya kamu nih. Belum komplit betul nggak? Kalau aku tampan terus nyatain cerita ke orang itu mungkin aku karena percaya diri karena ketampanan betul nggak? Tapi aku akan bilang, kau tahu? Aku tidak tampan tapi kau harus tahu. Aku berani menjadi cinta dari kamu. Karena rasa cinta itu kamu sampai melupakan aku. Bagaimana aku melupakan? Itu aku. Jadi Aku kalau di mobil jangan di Bandung kalau minum mau kemana kadang minum. Aku menepi hanya orang kalau mas makanya dia kenapa? Saya mau kemana? Nggak tahu katanya. Kamu pernah nggak melakukan itu? Nggak pernah kan? Kamu pernahnya stres. Kamu tuh pernahnya galau. Ingat, kalau itu nggak enak jangan masuk di dalam hati, simpan di luar biar diambil orang. Itu caranya. Kalau aku sedih, aku harus bahagia untuk membuatnya menjadi tidak. Kalau dulu pacarku meninggalkan aku, kalau pacarku berkhianat ke aku akan berterima kasih. Terima kasih kau sudah menunjukkan busukmu untuk belum menikah. Jangan benci. Atau kau bilang, senang tidaknya aku tidak bergantung ke kamu. Aku mau orang kuat. Tugasku adalah membuat kamu senang. Kalau kamu tidak senang, bilang ke aku akan merasa gagal dari pacarmu. Masa kamu nuntut-nuntut gitu? Ya, misalnya. Atau kau bilang, kalau kau pergi meninggalkan aku, itu lebih baik. Karena aku kuat, akan baik-baik saja. Yang bahaya adalah kalau aku meninggalkan kamu. Kau pasti mati, makanya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Gitu. Tiba-tiba aku punya anjing. Aku tuh haji dan mabrur. Amin. Aku tahu mabrur karena waktu di Pondok Gede, aku bilang ke pemimpinku minta bertemu dengan perwakilan dari Arab Saudi. Aku minta jaminan kalau nggak mabrur, uang harap kembali. Setelah keluar dari haji ternyata nggak dikembaliin, mereka aku mabrur gitu aja sih. Aku punya anjing haji tapi punya anjing sampai Pak Ustadz juga komplain. Hanya teman-teman di Twitter juga komplain dengan kenapa boleh punya anjing tapi jangan masuk ke dalam rumah kata Pak Ustadz. Jangan kan anjing Pak Ustadz berbuang-buangnya juga nggak boleh, nanti keluarga itu ditekan. Jangan bukan masalah anjingnya Pak Ustadz gitu, siapapun nggak boleh lagi. Tapi jangan sampai menjilat. Nanti jangan kan anjing belum tenang. Teman menjilat aku pula gampang deh. Tapi nanti malaikat nggak ada masuk. Nggak sampai ke pintu, Pak Ustadz sama dari jendela aja. Dari genteng langsung malaikat nggak bisa gitu. Santai aja Pak Ustadz.
lewat pintu lagi balik. Jadi cara Indonesia setelah dari kembali ke Indonesia tuh aku udah di perjalanan kan 18 jam tuh 18 jam tuh aku terngiang Indonesia tanah yang subur gitu aku terngiang iya tanah yang subur tapi rakyatnya bodoh karena udah tanah yang subur tapi sama dia di semen betul kan jadi nggak subur lagi heran Dicor. Tanahnya dicor. terus mencintai tanah air orang asing mah mencintai apa yang dikandungnya betul nggak kita mah mendapat tanah longsor dan air banjir orang asing dapatin tanah subur yang di yang dia cari bayangkan Cinta tanah air. sosok cinta tanah air gitu. Nah, pada suatu waktu aku pernah mendirikan negara sendiri di ITB 92 waktu itu tahun 95 waktu itu presidennya Soeharto kawanku dihilang kawanku diculik waktu itu sangat kejam akhirnya aku bikin negara sendiri dilatih buat ukuran negaranya 8 kali 10 meter penduduknya 18 orang tapi itu nama negaranya Negara Kesatuan Republik Depanas Dalam. Depanas Dalam itu singkatan dari THE-nya ateis, P-nya pagan miskin, Nas-nya Nasrani, dan Hindu Buddha, Lam-nya Islam. Kami memang berbeda-beda agama, tetapi tetap makannya sama di warung Bu Ahmad gitu. Terus Negara Kesatuan Republik Depanas Dalam adalah negara yang tidak diakui PBB. Tapi nggak apa-apa karena kami juga tidak mengakui PBB. Jadi mari saling tidak mengakui agama. Itu negara kaya karena apapun impor dari Indonesia. Orang tua kami di Indonesia, kami ke toilet ke luar negeri. Jumatan seperti pergi ke luar negeri seperti hari ini. Terus aku imam besarnya yang menunjuk seorang presiden dan aku bangga punya presiden yang satu-satunya di dunia yang hafal nama penduduknya itu presiden di Pakistan. Ya. Tahun 99 ketika Soeharto turun, lengser, kami muktamar, depan Zau bikin muktamar untuk menentukan apakah tetap menjadi negara atau bergabung dengan NKRI. Keputusannya bergabung dan mengubah nama menjadi daerah istimewa Depanas Dalam. Itu setara dengan Aceh dan Jogja. Iya. Setelah itu tiba-tiba berubah jadi B. Aku nggak suka B jadi B. Bang jadi bang. Ya NK. B. Depanas Dalam B. Biar kesannya itu banyak uang. Terus siap simpan pinjam. Kamu simpan kami pinjam. Terus Depanas Dalam kemudian kembali menjadi sebuah grup band. Kenapa emang? Televisi. Hampir tiap minggu televisi datang ke tempat kami. Emang kalau untuk mengajak kami masuk ya situ. makanya orang jangan tidur. Jelas kami ditolak. Ada gula. Karena kami ingin Tapi masuk kalau surga. tidur dia orangnya lebih biasanya lebih mikirnya lebih ngaco. Akhirnya orang-orang TV Mikirnya ya. mudah-mudahan ada orang TV di sini biar menyaksikannya ada TV baru sampai beberapa TV akan nggak bisa. Aku tahu lautan itu luas. Aku tahu banyak ikan yang warna-warni. Aku tahu banyak bikini di tepinya. Aku tahu sak biru warnanya. Wow, indah sekali. Tapi aku ikan air tawar. Kalau kesana aku mati. Berarti itu cukup empang sudah itu tempat kami yang nyaman. Artinya adalah tahu diri itu dampaknya adalah kreativitas. Jangan belajar kreativitas dengan seminar. Karena ketika kamu mengikuti cara-cara yang diajukan oleh si pembina si pembawa itu, nanti kamu nggak kreatif lagi, kamu ikuti dia. Atau beli buku kreativitas, kamu ikuti itu maka kamu nggak kreatif. Kreativitas itu adalah karena kamu menjadi dirimu sendiri. Bangun, tiba-tiba kakinya panjang, itu kreativitas karena menyesuaikan diri dari rawa. Kreativitas itu dampak dari kamu percaya diri. Jangan, kalau kamu seekor kucing, jangan berusaha belajar menggonggong karena menggonggong lagi tren. Kalau kamu seekor bangau,
Kamu jangan pergi ke toko untuk membeli sungai agar dapat seperti hatimu. Oke, jadilah dirimu sendiri. Barang siapa menjadi dirinya sendiri, maka dia akan berbeda dengan orang lain. Karena satu sama lain orang itu berbeda. Tetap benar. Dan jangan sedih. Kenapa? Karena kita dilahirkan oleh orang tua yang bersenang-senang di kamar pengantin. Aku bikin lagu, sekarang aku mau. Ketika gak enak, nggak apa-apa, ini bukan gue. Jadi aku bisa bikin lagu seenak aku, karena aku juga mengikuti dari beberapa mungkin televisi sudah membuat saya tidak menggunakan. Minggir. Tapi nggak apa-apa. Silakan seluruh dunia membenci. Aku masih punya istri akan mencintai aku. Silakan anak istriku membenci aku. Aku masih punya aku yang akan mencintai aku. Silakan aku membenci diriku. Aku tetap tenang karena itu tidak mungkin. Jadi bikin lagu, aku tuh ingin kesenangan asik. Baru tidur, aku duduk ngedit, saya aku. Tiba-tiba pertanyaan aneh-aneh, wow gitu. Ayah, bagaimana caranya supaya cepat lulus kuliah? Ambil D1, setahun. Ayah, bagaimana caranya berhenti merokok? Aduh, apa ya? Setiap mau merokok, nyalakan kedua ujungnya. Apa yang dia bisa? Karena dengan itu saya jadi tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tuh ketawa dulu pertanyaan kalian untuk aku. Karena aku sering kadang-kadang manggil seorang pembantuku, oke sih, ini 10.000 kamu ke pasar. Ngapain naik? Pokoknya kamu ke pasar. Ngapain? Biar kamu jadi salimin. Tujuannya hanya menjadi salimin aja. Aku pagi-pagi buka jendela hanya untuk menyapa tetangga Pak Obi, supaya Pak Obi ini selingkuh kan karena aku tersembunyi gitu aja sih. Jadi berbangga, kesenangan bukan cari tapi diciptakan. Oke? Dan sudah senang-senang Pak. Kalau kalian ciptakan kesenangan itu, kemana pun kau pergi, ingat, kamu mau misalnya kau pergi ke Kamasa ke Bali, tahu nggak? Yang lebih lamanya di mana? Di perjalanannya. Nah, di perjalanannya itu yang kamu harus senang. Jadi, kalau bagiku berkarya tidak pernah memikirkan hasil. Maaf, kalau aku berhubungan seks, aku tidak pernah memikirkan bagaimana nanti anaknya. Nanti kesenangannya terganggu aku mikirin itu. Sikat aja sikat. Aku waktu berhubungannya ngomong, nanti anak kita gimana udahnya nanti itu malu. Ngerti ya? Ya, kita repot dengan apa kesadaran. Kerjakan. Aku tuh malu sama binatang. Ayam itu binatang yang cerdas. Dia itu tahu bagaimana caranya masuk ke dalam rumah itu tanpa bisa diusir. Yaitu menyamar menjadi ayam goreng. Bahkan bisa lebih masuk ke dalam perut. Tujuannya untuk bisa lulus diterima di sertifikat. Ya. Monyet pagi-pagi di kebun binatang pikir terus. Kita ya. Aku baca koran, tiba-tiba di koran ada iklan lowongan kerja. Aku bikin surat untuk si yang membuat iklan lowongan kerja. Tapi untuk terima kasih sudah mau memperkerjakan orang gitu. Semoga Allah dan malaikat dan aku ini dia baca juga. Kenapa ini mah bukan melamar kerja? Tapi muji-muji gitu kan. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Katanya kamu ingin senang. Kenapa kamu tahu? Karena kamu menuntut orang lain untuk membuat senang. Tidak akan pernah bisa sesuai dengan dirimu kalau kamu menuntut orang lain. Tapi tuntutlah dirimu menyenangkan orang lain. Itu jelas mungkin. Karena kau adalah dirimu sendiri. Sudahlah, kau raja bukan, putri juga bukan, untuk orang lain membuat senang. Mikir aku gitu. Jadi aku pikir untuk saya malah. Ketika ada orang yang tidak suka dengan lagu, aku mau bilang, jangan genggam, aku juga nggak suka, ibu aku juga nggak suka. Tenang aja. Waktu itu aku punya herder itu aku beri nama Putri. Jadi ketika aku panggil dia nyatakan, aku bingung ini yang bodoh siapa? Aku atau dia? Tetangga aku komplain,
Kenapa anjing diberi nama kucing? Kan dikasih nama anjing juga dia nggak tahu kan gitu. Macan itu tidak tahu dia disebut macan, nggak tahu dia. Sampai aja. Ya. Tiba-tiba si kucing, maksud kalau aku nyebut si kucing berarti anjing. Nah, kalau aku nyebut si anjing berarti kucing, karena aku punya kucing namanya anjing gitu. Lo punya anjing, ku beri nama kucing. Bila ku panggil kucing, dia menggonggong. Mana milikku juga. Anjing adalah musuhnya kucing. Dia memusuhi diri sendiri. Anjing adalah musuhnya kucing. Dia memusuhi diri sendiri. Ku tak sengaja memanggil dia anjing. Dia termenung bingung. Oh, majikan pelan dan anjing jadi bingung. Anjing adalah musuhnya kucing. Dia memusuhi diri sendiri. Anjing adalah musuhnya kucing. Dia memusuhi diri sendiri. Betul, kenapa aku bikin lagu ini? Aku mau memberitahu bahwa jihad yang sesungguhnya adalah melawan musuh yang ada di dalam diri sendiri. Kau ingat, bukan hal baik saja yang harus kau salurkan, hal buruk pun harus kau salurkan. Kalau tidak nanti menggenang kita. Oke? Ketika kamu frustasi, sebetulnya itu adalah potensi. Bahwa bagaimana dengan itu, setidaknya kau bisa bikin puisi. Siapa orang-orang itu? Haikal, Jalaluddin Rumi. Itu orang-orang yang kesepian, tetapi ia lampiaskan menjadi sebuah karya. Kalau kamu dilampiaskan dengan galau, nge-tweet yang menggalau-galau di Twitter, mengganggu orang lain, itu tidak yang menyenangkan. Justru ketika kamu galau, kamu tutup dengan yang paling menyenangkan. Bukan kau tambah dengan hal yang membuatmu tambah galau. Semakin kau keluhkan, semakin lama masalahnya terjadi. Oke, sebetulnya semudah itu. Masalah adalah apa yang kau anggap masalah jika tidak maka bukan. Oke, nah kita jadi kita tutup saja di sini, maksudnya untuk kalian boleh bertanya, nanti aku jawab dalam hati kalau disusun. Oke, silakan bertanya bebas. Silakan bebas bertanya, nanti aku akan jawab. Lo nanya sama. Ada? Lo kan udah banyak tahu. Nggak ada? Profil dia. Yes. Saya Jelmi, mau tanya, kalau nggak salah itu dulu ayah pernah jadi dekan di ITB ya? Ya. Aku pernah jadi dekan, tapi bukan di ITB, tapi di sekolah internasional University Internet. Aku lupa lagi nama kampusnya. Aku dekan termuda waktu itu, dan dekan yang paling tidak wibawa karena ngajak. Karena aku jadi dekan yang selalu ditegur oleh rektor karena ngajak remi satpam. Itu kesalahanku. Kedua, membolehkan mahasiswa masuk ke ruangan dekan dan rokok, tiduran di sofa dekan. Terus mereka minta uang ke aku. Karena aku bilang, kau ingat, kau kawan aku, bukan mahasiswaku. Aku kawanmu, aku bukan dekanmu. Aku takut nanti
Dengan itu kau jadi tidak mau berkawan denganku. Lebih baik engkau tunjukkan bahwa engkau membenci aku daripada kau berbuat baik ke aku tapi di belakang kau menjelek-jelekan aku. Ya, aku akhirnya mereka juga sudah ke rumah. Sampai-sampai jam 8 pagi aku ditelepon sama mahasiswi namanya Novi. Nyebutnya ayah dia. Nyebut dia bilang memang, ayah bangun gitu. Sampai ngomong gitu masih ditekan gitu. Dasar jaga kau malas, masa ngomong gitu. Tahu nggak aku ketawa? Karena Allah mungkin dia merasa akrab denganku maka berani. Bukan kurang ajar. Mungkin karena dia merasa aku baik maka dia berani ngomong gitu. Iya Novi, aku bilang, aduh akunya lagi malas, akunya juga jadi enak ngomongnya nggak jadi rapi lagi gitu kan. Aku baru bangun ini. Kuliahnya gini aja deh, kamu tanda tangan absen aja dulu gitu. Nanti kuliahnya di kantin kafe dan di malam gitu, sama ajak teman-temanmu gitu. Ya yang gitu aja deh. Oke kita sepakat ya, aku gitu lagi gitu. Ya. Dan akhirnya pembantuku si Ola itu satu-satunya pembantu yang di dunia yang berani majikannya saudara. Asli. Aku kan pakai lempar, saudaraku marah pasti. Dan dia marah, kau tahu? Aku bilang ke beberapa orang yang di rumah, kau tahu kenapa saudara berani marah aku? Karena dia tahu aku orang baik. Kalau dia tahu aku jahat pasti nggak berani. Jadi, ketika saudara udah nelfon ke temannya saya sama pembantu aku kan cuma pembantu, aku marahin. Kau pikir tidak tahu, kau tidak tahu ya, aku juga pembantumu gitu. Kau cuma aku nyari uang untuk bayar kamu, tahu gak? Sama aja. Akhirnya ada si Hakim di rumah. Walaupun aku curigai dia mata Korea Utara, karena Hakim aku jadi pikirannya jadi Hakim jonggil gitu. Kadang-kadang ada si Didin, dia tuh suka nyaman dari Ronaldo gitu. Aku juga tahu dia masih Didin gitu, di kaos kan ada Ronaldo gitu. Ada itu banyak yang nyaman kan. Tetanggaku tiba-tiba si Pak Ujang anak 10 tahun nyaman jadi Spiderman. Enggak, aku nggak akan jadi pula. Aku udah tahu dengan semuanya. Aku panggil si Pak Ujang, aku tahu kamu Pak Ujang gitu. Jadi mulai hari ini mari kita bersenang-senang. Aku mau tanya, apakah kau senang waktu kecil? Ya senang. Nah, mengapa kau tidak kembali lagi ke masa lalu meskipun usiamu sudah tua? Kenapa kamu guru-guru tidak bergabung lagi dengan teman, dengan siswamu untuk bermain pasir? Kenapa dekan tidak lagi bergabung dengan satpam? Gitu. Sampai aku banyak kawanku itu ada yang dari Jepang, kalau ke Indonesia pasti namanya aku dari Spanyol. Kawan-kawan di sana kalau pasti namanya aku bilang ke kawanku si Kuro Abe Manami, aku bilang kamu harus berkawan sama preman. Kaget dia. Kalau kamu berkawan sama preman kamu aman. Iya kan? Kalau kamu berkawan sama orang kaya nanti kedua-duanya cuma sebetulnya takut sama preman. Tapi kalau kamu berkawan sama preman kau akan aman. Ke terminal pun nggak akan diganggu kan kawannya. Tapi kenapa kamu menghina itu? Aku mau menunjukkan itu di buku namanya Dia Miliar berkawan dengan gangster. Tapi gangster yang gimana? Ada gangster yang buruk kayak gimana? Dia lebih aman hidupnya. Dia lebih nyaman. Bahkan katanya, seolah-olah aku berkata dalam hatiku, silakan seluruh dunia manusia mengganggu aku punya bilang yang kamu bilang. Kenapa kamu nggak begitu? Ulama-ulama juga kenapa nggak bergaul dengan kami para pemain skateboard? Supaya kalau ngomong kami dengar begitu, karena kawan kami. Kalau cuma di podium maaf kalau nggak dengar. Berkawan. Kan aku di Bandung ketua Front Pembela Islam Kristen Yudho dan Bugai. Ya, aku lebih repot dari Habib Rizik lah. Tapi aku di Bandung ngaku sebagai Habib Rizik, jadi terus ada kawanku dari Front
Terus ada yang gitu terus, ayah kenapa sih rekaman sama mereka kan kafir? Jangankan dengan mereka, setan udah bersatu dengan darahku sejak bayi. Tapi kan tidak perlu ikuti, meskipun bersatu dengan itu. Terus tiba-tiba ada SMS waktu Amerika menyerang Irak, George Bush dia dapat, aku balas, George Bush benar. Kenapa benar? Setan itu ibadahnya berbuat salah, betul nggak? Jadi kalau ada setan berbuat salah, jangan persoalan ilmu ibadah dia. Nah. Terus aku jadi pengajar, ada pengajian ibu-ibu, aku disuruh ke situ, suruh sama aku lah, gitu aku mah. Terus ada yang nanya, Mas Didi, gimana kalau ada yang menghina aku mama? Sebentar, yang menghinanya siapa? Musuhnya bukan? Iya musuhnya. Ya wajar lah, namanya juga musuh, masa menghina. Kalau dia muji-muji, aku curiga, betul nggak? Sampai ada yang ngomong gini, ayah gimana pendapat dengan Al-Quran yang dibakar di Amerika? Dia betul di materi Al-Quran lagi itu dibakar, aku kirimin. Karena Al-Quran sudah di dalam hatiku, di dalam jiwaku, bukan di dalam perilakuku, bukan dalam tekstual. Tapi aku enggak, ya karena kamu enggak menghafalnya gitu. Itu mah kesalahanmu aja. Silakan. Agama Allah bukan tulisan-tulisan. Oh injak di depanku itu bukan Allah, betul. Yes. Kata aku ke kawan-kawan yang di para pencari Tuhan, aku bilang, bukan Tuhan yang harus kau cari, tapi cari jawaban mengapa kita bodoh mencari yang sudah bersama kita selama ini. Jadi mulai hari ini yang harus kita buka adalah diri kita. Nulis yang mau kamu. Tapi sebagai makhluk sosial kamu jangan menyinggung orang lain. Jangan salah, jangan rasis. Nulis saja. Nulis banyak hal yang harus kau tulis. Banyak. Tetanggaku baru menikah. Udah mulai dari situ bisa enak tuh. Wow. Tapi aku tidak akan aja itu. Tapi nanti tetanggaku baca gitu. Karena ini mau upload blog gitu kan. Tapi kayaknya nggak punya blog. Kita lanjutkan cerita. Kayaknya asik kan harus sebelah sini tuh. Dapatnya. Kenapa? Karena dulu kamu waktu kecil bisa seenaknya ngomong. Tapi ketika masuk sekolah kamu jadi seenaknya ngomong. Karena banyak peraturan. Mana bawahnya? Kebenaran ada di luar diri siswa. Kunci jawabannya. Bawahnya aneh-aneh. Ya. Dulu waktu SMA, seragam dibuka. Ada guru PP bilang ini masukin bajunya. Aku buka, masukin ke dalam tas coba. Itu doang dari tadi nggak tadi. Segungnya sholat. Kata gurunya, itu mana goblok katanya. Aku nggak tahu, nggak ngerti ngomong apa maksudnya gitu. Terus ada cewek cantik, aku kirim surat ke cewek cantik itu. Misalnya bilang, ini yang bawa surat ini namanya Bila dia mencintaimu. Aku tutup gitu, disuruh Bila untuk nganter itu. Bila tungguin dia baca gitu. Si Bila nggak tahu kalau dia nyatain gitu. Kita kayak tuh gampang. Aku main petak umpet malam setiap pulang tarawih. Mereka udah pada ngumpet, aku jadi kucingnya. Mereka ngumpet, aku pulang, aku tidur. Terus aku nggak ditemenin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti. Pas ada, aku kan kelas 6 ya, kelas 5 apa kelas 3. Ibuku masuk kamarku, dibukanya tirai pagi-pagi. Aku teriak, jangan dibuka ibu, nanti aku hangus. Kata ibu, memang kamu Dracula? Aku jawab, anaknya gitu. Aku mungkin mendapatkan ibuku, aku mungkin tahu nggak akhirnya apa. Ketika aku pergi dari rumah, ibuku kesepian. Tapi kalau aku dipendiam, mau ada aku nggak ada juga, tetap aja sama aja gitu. Buat laki-laki, ketika bertemu perempuan, jangan tunjukkan cintamu, tapi tunjukkan bahwa kamu menyenangkan. Jadi, makanya ini kau mengerti. Tulis seenak maumu, bikin lagu seenak maumu, bebas. Bahkan ketika aku pakai anduk sore-sore mau mandi, tiba-tiba ditarik.
Sampai sama keponakanku si aku nggak pakai celana dalam lagi. Ada kantor tuh lagi di sana. Kalau aku preman pasti bertambah dia. Tapi aku bukan. Aku punya gitar. Aku bikin lagu judulnya Ayah Bonda. Ayah Bonda itu ayahnya anak Bonda. Ayahku punya anak Bonda. Ayahku punya anak Bonda. Dia tinggal di dalam celana. Ayahku punya anak Bonda. Hitam besar dan penuh wibawa. Setiap hari diterima hingga besar dan licin. Hanya ibuku yang boleh tahu. Hanya ibuku yang boleh tahu. Kakek nenekku sudah pernah tahu waktu kecil dulu. Elit itu. Oke. Mulai hari ini kau janji, oke? Kau biaskan semuanya menjadi karya. Jangan melihat puisi bagus seperti apa. Ini puisi aku. Kalau kau nggak suka, sama aku juga nggak suka. Gitu aja. Kau harus mulai sekarang bilang sendiri, aku jelek. Sehingga kalau ada orang yang bilang ke kamu jelek, itu bukan menghina, tapi mendukung pernyataanmu. Kenapa kamu merasa terhina? Karena kamu merasa dirimu hebat, betul nggak? Kalau kamu, aku hina, ternyata orang itu kita memang dari air yang hina. Ingat, karena siapa yang ingin dihormat, siap-siap mati karena hina, betul. Dan siapa yang ingin, yang selalu dalam keriangan, kesenangan, dia tidak akan siap untuk berada di tempat yang sunyi. Padahal nanti itu dia akan sunyi sendirian. Oke. Dan siapa yang ingin dihujat, siap-siap mati karena caci. Senjata pertama, sebelum dicaci, dia mencacikan dirinya sendiri. Sebelum sengsara, dia menyengsarakan dirinya sendiri. Jadi aman. Ketika bagaimana akan sengsara kalau udah sengsara? Ya sudah biasa aja. Wow, keren sekali. Hidup kita memang. Kau kecewa kenapa? Karena kau punya keinginan. Yaitu keinginannya tidak terjadi. Sebetulnya setiap hal itu pasti gagal. Ingat itu. Setiap hal pasti gagal. Bahwa kita berusaha adalah untuk mengurangi kegagalan itu. Okay. Tetap tenang, karena itu caranya untuk membuat ini. Oke, satu lagi terakhir. Aku tuh lupa lagi dengan lagu-lagu nggak hafal karena aku memang hafal password. Ya. Banyak aku bikin lagu 300. Sampai aku lupa, tapi personil di depan saya tahu. Jadi saya pewari hadis gitu. Suatu hari nanti kalau kamu mendengar lagu di depan saya, runut dulu dari siapa itu, dari personilnya siapa aja. Kalau salah satu tidak kau kenal, jangan percaya itu lagu di depan saya. Apa ya? Jangan takut aja deh. Jangan takut, sudah tahu kan? Nah, jangan takut itu waktu aku bikin lagu. Aku tidak punya TV sejak tahun 2003. Karena TV itu berguna untuk membuat aku tidak berguna. Aku nonton mereka berkali, aku diam. Aku tidak pernah beli TV lagi. Pertama karena aku dicuri. Kedua karena sekarang ada hantunya. Nah, jadi aku tidak punya TV. Sana. Jadi kalau ditanya, ayo tahu Jokowi juga? Tahu Jokowi enggak? Enggak. Kok enggak sih? Karena aku nggak punya TV. Oh pantas, jadinya pantas gitu. Kalau kamu punya TV dan tidak tahu, berarti bermasalah.
Kalau aku tidak berpengetahuan tidak masalah karena memang aku nggak punya informasi. Santai, tenang aja. Oke, ini lagu terakhir judulnya jangan takut. Jangan takut waktu aku bikin ketika di televisi tanya. Terus ada anak bertanya, ayah kenapa pocong itu putih? Aku jawab, ya itu putih biar kelihatan kalau malam. Judulnya jangan takut. Jangan takut polisi. Kenapa? Kalau tidur kita kilas. Jangan takut Mike Tyson. Tuanya nanti Arvinson. Jangan takut tetangga. Rumah kita pakai pagar. Aku ketika kau dibenci, dijauhi teman-teman. Sunyi tapi hidupmu sendiri. Sunyi tapi hidupmu sendiri. Jangan takut ibu. Kenapa? Ibu uangnya dari ayah. Jangan takut ayah. Kenapa? Ayah takut sama ibu. Jangan takut neraka. Kenapa? Banyak ibadah masuk surga. Takut ketika kau dibenci, dijauhi teman-teman. Sunyi sepi hidupmu sendiri. Sunyi sepi hidupmu sendiri. Hey. Begitu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau enggak, manfaatkanlah. Kalau kamu benar, jangan merasa paling benar. Karena saya pun kalau salah tidak akan merasa paling salah. Sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.